Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati para habaib, anak cucu baginda Rasul, yang saya hormati, yang saya muliakan sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Agus Sudarsono dan Ibu Sulastri, serta Bapak Sudarsono dan keluarga besar, juga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Ustadz Iwan, ada Mas Suhen, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak juga mudah-mudahan sehat, amin. Ibu, saya ceramah, kita kerjasama, boleh enggak? Jadi saya ceramah, ibu-ibu dengar, biar nyambung. Kalau saya ceramah, ibu ceramah, akhirnya nggak ada yang nyambung, betul? Jadi kita minta kerjasama, mau? Boleh Bu? Boleh. Saya ceramah nggak panjang-panjang. Jadi hari ini, alhamdulillah ibu-ibu, saya dari pagi ada acara, tapi saya sempatkan waktu hadir ke sini memenuhi undangan dari sahibul hajat, sahibul bait. Mudah-mudahan acara ini dipenuhi berkah, dipenuhi rahmat. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu. Nah, begitu dong, semangat. Ibu? Ya. Kalau ibu-ibu semangat, Habib yang ceramah semangat. Betul? Kalau ibu-ibu loyo, kita juga loyo. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu diberikan kekuatan oleh Allah. Langsung saja ibu-ibu kita hadir di sini menghadiri akikah daripada anaknya Bapak Agus Sudarsono. Mudah-mudahan ini anak yang diakikahkan pada hari ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang menjadi kebanggaannya Rasulullah, menjadi anak yang bisa bermanfaat bagi agama, bagi negara, nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal alamin. Ibu, bapak, hadirin sekalian, kenapa kita bikin acara akikah kayak begini? Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita harus tahu dulu hukum akikah. Hukum akikah itu, ibu, bapak, sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi ini ada beberapa, kita ini salah tafsir. Kalau nggak bikin akikah, ini anak nggak berkah. Kalau nggak bikin akikah, ini anak doanya nggak kabul. Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama kita pahami dulu akikah itu sunnah, nggak wajib. Kenapa dibikin akikah? Sebagai tanda syukur kepada Allah, tanda terima kasih kepada Allah. Saudara, kita lihat banyak orang kawin nikah 7 tahun, 10 tahun, nggak punya anak. Betul? Nikah bertahun-tahun, nggak ada anak, nggak dikasih sama Allah. Belum rezekinya. Nah ini kita punya anak dikasih sama Allah, diberikan rezeki anak soleh, diberikan rezeki berupa keturunan, bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya dengan akikah. Kalau anak laki-laki 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing.
Ada beberapa hal yang menarik di dalam hukum masalah akikah ini. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tuanya nggak mampu bikin akikah? Apakah ini beban bagi dia? Apakah ini nanti dituntut di hari kiamat sama Allah? Dihisap, bakal ditanya nih. Jawabannya ibu, bapak, akikah itu sunnah. Kalau ada rezeki, ada kelapangan rezeki, bikin akikah. Kalau tidak ada rezeki, tunda. Makanya disunahkan kita bikin akikah hari ke-7. Kemudian dipotong rambut, cukur rambut, baru dikasih nama. Kalau nggak ada di hari ke-7, tunda hari ke-14. Kalau nggak ada lagi, tunda hari ke-21. Kalau masih belum ada rezeki, tunda terus, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jangan gara-gara akikah yang sunnah kita minjam uang sana, minjam uang sini. Akhirnya anak-anak kita hidup dengan utang terus. Rumah tangga kita utang terus sama orang. Ini tanda syukur kepada Allah, ada rezeki bikin akikah. Oh beb, ada rezeki tapi malas bikin akikah. Nah ini orang pelit. Allah kasih dia anak, buat motong kambing aja pelit. Jangan. Allah kasih anak nih, ente ngasih kambing aja pelit. Jangan kayak begitu. Ada rezeki bikin, nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Tunda. Kapan batas akhirnya? Batas akhir akikah itu ketika anak sudah balik. Jadi akikah ini disunnahkan, sunnah yang muakkadah, yang ditekankan kepada orang tua. Kepada orang tua. Kapan batas akhirnya? Ketika anak ini sudah balik. Sudah akil balik, terlepas. Kewajiban sunnahnya itu terlepas. Tuntutan sunnah akikahnya terlepas. Oh beb, kalau misalnya anak ini udah akil balik, belum diakikahkan, terus dia pengen akikah dirinya sendiri, boleh? Boleh. Misal contoh, saya belum akikah. Sekarang saya punya rezeki, saya mau potong kambing 2 ekor buat akikah diri saya. Boleh nggak? Boleh. Nanti di situ dihukumi kita sodakoh. Atau ada lagi masalah, beb ini dalam satu kampung, misal ada 3 bayi sekaligus lahir. 3 bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Contoh nih, misal satu kampung janjian lahirannya hari bulan yang sama, contoh. Boleh nggak ini bapak ibunya patungan beli 1 ekor sapi kayak korban? Boleh nggak? Jadi misal 1 orang anak laki-laki, 2 ekor kambing. Jadi ini 3 anak laki-laki, 6 ekor kambing, sama 1 anak perempuan, 1 dibelikan 1 ekor sapi kayak korban, 7 orang. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena salah satu faedah akikah itu bukan potong kambingnya, tapi sedekahnya. Kasih makan orang, berikan orang fakir miskin, berikan tetangga makan, itu intisarinya. Jadi kalau mau dikiaskan kepada korban, boleh. Jadi 3 orang anak laki-laki, patungan nih bapaknya, beli aja 1 ekor sapi, misal. Hukumnya boleh. Menurut qaul yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi baiknya bagaimana? Baiknya 2 ekor kambing. Baiknya seperti itu. Nah walhasil saudara, ini kita bikin akikah dengan niat harapan. Mudah-mudahan orang yang hadir mendoakan bayi ini, mendoakan anak kita biar jadi anak yang soleh. Karena saudara ada dikatakan apa? Anna ni'matallahi katsiratun wa ajalluha waladus soleh. Sesungguhnya nikmat Allah itu banyak. Allah kasih nikmat banyak nggak bu? Banyak nggak? Ibu live streaming bu, masya Allah. Kalau live streaming ke Habib dong bu, kan Habib yang ceramah. Ini biar santai aja ibu ya, bercanda. Ibu yang di belakang masih semangat. Ibu di belakang kipas-kipas. Bapak-bapak yang di belakang udah 2 batang, masya Allah.
Walhasil Ibu, yang penting kita di sini kita bergembira, doakan ini anak mudah-mudahan jadi anak soleh. Dikatakan nikmat Allah banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin hitung nikmat Allah satu persatu nih, Allah yang bilang la tuhsuha. Kita nggak bakal bisa menghitungnya, nggak bakal kelar. Hitungin nikmat Allah ini nggak ada kerjaan. Orang ngitung bintang aja katanya gila, apalagi ngitung nikmat Allah, betul? Banyak betul. Tapi ada satu nikmat yang mana di situ dikatakan puncak kenikmatan Allah. Nikmat Allah yang paling besar, yaitu apa? Dikasih anak soleh soleha. Itu nikmat Allah yang paling besar. Saudara, kenapa itu nikmat Allah yang paling besar? Kita lihat di Al-Quran, Allah ajarkan, Allah kasih contoh. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu berumah tangga puluhan tahun nggak dikasih anak. Dan puluhan tahun juga Nabi Ibrahim minta Robbi habli minas solihin. Lihat nih, Nabi Ibrahim minta doa bukan cuma ya Allah kasih anak dong, ya Allah kasih anak laki-laki, ya Allah kasih anak perempuan. Enggak. Nabi Ibrahim bilang berdoa Robbi habli minas solihin. Ya Allah kasih saya anak yang soleh. Anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim minta anak soleh? Karena anak soleh nikmat yang paling besar. Saudara, kita meninggal, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kalau kita meninggal, amal kita putus. In qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang manusia meninggal, amalnya terputus. Kecuali tiga. Kecuali tiga. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu, dia ajarkan sama orang, ini orang amalin terus sampai hari kiamat. Selama orang itu mengamalkan ilmu, ini almarhum yang mengajarkan dapat pahala. Sampai di alam kuburnya, terus mengalir pahalanya. Yang kedua, amal jariah. Dia bangun masjid, dia wakaf Al-Quran. Selagi itu Al-Quran, selagi itu masjid dipakai ibadah kepada Allah, dan banyak lagi contoh amal jariah, maka itu akan mengalir pahalanya walaupun sudah dalam kubur. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, waladun soleh yad'ulahu. Doanya anak soleh yang doakan bapak ibunya di kubur sudah meninggal. Makanya dari hadis ini, saudara, kita bisa paham bahwasanya doa-doa tahlil yang kita bikin itu nyampe kepada almarhum. Buktinya Nabi bilang doa anak soleh sampai. Betul? Saudara rahimakumullah. Sehingga ketika kita lihat Nabi Allah Ismail, ketika Nabi Ismail itu diperintahkan untuk disembelih, kita tahu itu Nabi Ibrahim disuruh sama Allah potong anak sendiri. Nah ini kita potong kambing 2 ekor. Ini Nabi Ibrahim lahir anak, anaknya disuruh potong. Bayangkan, kalau kita punya anak lahir suruh potong kambing, betul? Ini Nabi Ibrahim anaknya lahir, anaknya yang disuruh potong. Bayangkan, ibu-ibu bisa bayangkan ini. Bagaimana itu pengorbanan Nabi Ibrahim? Yang dia korbankan bukan kambing 2 ekor lagi nih, anaknya yang dia minta puluhan tahun. Robbi habli minas solihin, puluhan tahun. Begitu lahir disuruh potong sama Allah. Ini Nabi Ibrahim tanya sama Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim tanya, wahai Ismail, wahai anakku, wahai anak semata wayangku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi Allah mewahyukan saya harus menyembelih kamu. Fandur madza tara. Maka ayo kita lihat bagaimana pendapatmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus pahami. Ketika Nabi Ibrahim tanya, dapat perintah dari Allah, disuruh sembelih anaknya. Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, bukan
Jadi fotonya di muka-muka, Bu. Jadi sekalian bagaya. Ini soalnya ibu-ibu di sini tegang sekali kayaknya nih. Apalagi yang di situ. Jadi biar santai ya. Santai tapi ada ilmunya. Jangan santai gosip, santai gibah, jangan. Santai kita bahas ilmu. Ibu, lanjut. Lanjut apa enggak? Ibu, Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, wahai Ismail, saya dapat wahyu suruh potong engkau nih. Bagaimana pendapatmu? Ini kita harus paham nih. Nabi Ibrahim tanya sama anak, bukan bertanya akan perintah Allah. Nabi Ibrahim dapat perintah nggak pakai tanya anak istri. Untuk melaksanakan kewajiban nggak usah tanya anak istri, laksanakan. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tanya dulu sama anak? Bukan untuk neko-neko sama perintah Allah, bukan. Bukan untuk negosiasi dengan perintah Allah, bukan. Nabi Ibrahim tanya sama anaknya, wahai Ismail, saya diperintahkan memotong kau. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim pengen tahu doanya minta anak soleh dikabulkan apa enggak? Nabi Ibrahim pengen tahu nih, puluhan tahun minta anak soleh, begitu dikasih, ini anak soleh beneran enggak? Maka kita lihat jawaban Nabi Allah Ismail. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu yang diperintahkan Allah, laksanakan. Saya akan jadi orang-orang yang bersabar. Di sini Nabi Ibrahim dengar begitu bukan sedih. Ya Allah, saya harus potong anak. Enggak. Nabi Ibrahim malah senang. Kenapa? Dia tahu doanya dikabulkan. Ini anak-anak soleh. Buktinya dia rela berkorban nyawa demi perintah Allah. Dia rela berkorban nyawanya untuk Allah. Itu Nabi Allah Ismail. Makanya ada satu riwayat hadis saya pernah baca. Nabi Ibrahim ketika selesai peristiwa itu, penyembelihan itu diganti dengan kambing kibas yang kita tahu itu. Setelah itu Nabi Ibrahim tanya sama anaknya Nabi Ismail, wahai Ismail, kamu dengan saya lebih dermawan mana? Lebih hebat mana? Nabi Ibrahim bilang, lebih dermawan saya wahai Ismail. Kenapa? Karena saya disuruh sembelih anak dan saya kasih anak saya untuk Allah, maka saya lebih dermawan dari kamu, kata Nabi Ibrahim. Saya lebih dermawan, saya lebih soleh dari kamu wahai Ismail. Karena bayangkan, saya disuruh potong anak, saya kasih untuk Allah, maka saya dermawan. Nabi Ismail dengar begitu, Nabi Ismail bilang, oh abah tunggu dulu, kamu sama saya lebih dermawan saya abah. Kata Nabi Ibrahim, kok bisa? Saya udah disuruh potong anak nih, masa masih kalah dermawan sama kamu? Kata Nabi Ismail, apa? Bu, ibu, lihat nih, kata Nabi Ismail. Wahai ayah, wahai Nabi Ibrahim, kamu ketika menyembelih saya, kamu punya dua anak. Siapa? Kamu punya anak Ismail, punya anak Ishak. Kamu berkorban satu untuk Allah. Tapi saya, ketika saya menerima untuk disembelih, untuk dikorbankan kepada Allah, saya cuma punya satu nyawa dan saya kasih untuk Allah, maka saya lebih dermawan darimu wahai ayah. Allah habis itu turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Allah katakan, wahai Ibrahim, wahai Ismail, kalian berdua lebih dermawan saya, kata Allah. Kenapa? Karena saya turunkan kambing kibas untuk mengganti penyembelihan itu. Maka yang satu karena pemberian saya, satu nyawanya aman, yang satu anaknya aman. Maka lebih dermawan saya. Saya menyelamatkan anak dari kehilangan ruhnya, dan saya menyelamatkan bapak dari kehilangan anaknya, kata Allah. Maka saya lebih dermawan. Saudara, itulah contoh anak soleh. Bahkan ada diriwayatkan, diceritakan, ada orang tua yang hidupnya maksiat. Hidupnya maksiat sama Allah.
sampai di hari kiamat masuk ke dalam neraka. Ini anaknya, ibu bapak-bapak, anaknya anak soleh, anak soleh masuk ke dalam sorga. Masuk ke dalam sorga, ini anak cari kanan, kiri, depan, belakang. Bapak ibu gua di mana? Bapak ibu saya di mana? Dia tanya kayak begitu. Maka dijawab, oh, bapak ibu kamu sedang disiksa dalam neraka. Kenapa ya Allah bapak ibu saya disiksa? Kata malaikat, iya, bapak ibu kamu hidupnya maksiat. Bapak ibu kamu hidupnya hura-hura. Bapak ibu kamu gak kenal agama. Makanya disiksa dalam neraka. Ini anak soleh dengar begitu protes. Wahai malaikat, tolong bilang sama Allah, memang betul saya punya abah ibu ini gak pernah sholat, gak pernah puasa. Tapi saya yang dikenalkan nih sama sholat. Saya disuruh sholat sama bapak ibu saya. Saya disuruh puasa sama bapak ibu saya. Bahkan saya diantar, dikenali, ini ulama, ini fulan habib, ini ustadz, ini kiai. Saya dikasih kenal sama bapak ibu saya. Akhirnya saya suka sama habib itu. Akhirnya saya suka sama ustadz itu. Akhirnya saya suka sama kiai itu. Saya datang majelis, saya datang dengar ceramah. Walaupun saya dengar ceramah, bapak ibu saya lagi hura-hura. Tapi karena mereka yang kasih kenal, saya kenal mereka. Karena mereka, saya bisa kenal ulama. Karena mereka, saya bisa kenal agama. Walaupun bukan di tangan mereka langsung. Mereka antar aja nih. Lo bawa nih anak gua. Datang ke ulama nih, anak aneh gitu. Akhirnya saya kenal. Maka ya Allah, wahai malaikat, sampaikan sama Allah, saya nggak mau bapak ibu saya di neraka. Akhirnya dia lapor, malaikat lapor, ya Allah, ini anak soleh. Dia mengaku jadi orang soleh, kenal ulama, kenal habaib, kenal ustadz, karena bapak ibunya. Wah, bapak ibunya di neraka. Maka Allah bilang apa? Keluarkan itu bapak ibunya, masukkan ke dalam surga. Berkat anak yang soleh. Ibu-ibu mau kayak begitu? Mau masuk neraka tadi? Mau? Ya. Tadi masuk neraka contohnya, masa mau? Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab, tanpa masuk neraka dulu, nggak usah. Mau kayak begitu? Jadi ibu, ada lagi kejadian kebalik. Ada bapak ibu orang soleh, ahli ibadah, sampai dihisab sama Allah, amalnya ini amal yang berat. Sehingga Allah bilang, wahai malaikat, masukkan ini orang tua ke dalam surga. Masukkan ke dalam surga. Maka dibawa orang tua nih masuk dalam surga, bapak ibu dua-duanya masuk surga. Sampai di depan surga ada orang teriak, ya Allah, tunggu, jangan masukkan mereka berdua ke dalam surga, jangan dulu ya Allah. Ternyata ini bapak ibu lihat, oh anaknya yang teriak, Allah jangan masukkan itu orang dua tuh dalam surga, jangan. Ditanya, kenapa? Ya Allah, mereka berdua, orang tua saya sibuk ibadah, sibuk sholat, sibuk zikir, sibuk sholawat. Sedangkan saya anaknya nggak diajak. Saya nggak pernah dikenalin tuh sama ulama, sama ustadz, sama habib. Saya nggak pernah diajari mengaji. Saya nggak dikenalkan oleh mereka huruf alif, huruf ba, huruf ta. Akhirnya nggak tahu ngaji. Karena begitu saya masuk neraka. Ya Allah, jangan. Sabar dulu, ini gara-gara mereka berdua nih. Kok bisa begitu, Beb? Iya, di hari kiamat orang nggak peduli mana bapak, mana anak, mana ibu, nggak peduli. Yauma yafirrul mar'u min abi wa ummihi wa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat orang lari dari saudaranya, nggak peduli. Lari dari bapak ibunya, nggak peduli. Lari dari kenalannya, nggak peduli. Yang penting dia selamat. Mau bapak, mau ibu, selagi saya bisa selamat, saya harus selamat. Makanya ini anak begitu. Dia nggak peduli walaupun itu bapak ibunya.
Mau masuk surga nggak peduli, karena dia dirinya masuk neraka, dia tahan. Makanya Allah bilang, oh begitu, sudah kalau begitu tukar. Ini orang tua masukkan ke neraka. Dia punya amanah, dikasih anak sama Allah, dia nggak didik baik-baik. Dia nggak ajari agama, dia nggak ajari Al-Quran, masukkan ke neraka. Ini anak masukkan ke surga, dia nggak tahu apa-apa. Dia beramal yang buruk karena dia nggak ada ilmunya, nggak tahu ini haram, ini halal, nggak tahu. Bapak ibunya nggak ngajarin, tukar. Anaknya masuk surga, ibu bapaknya masuk neraka. Jadi itu ibu, kita punya anak bikin akikah, bukan cuma bikin akikah doang, tapi di situ diajarkan, dididik sampai besar. Ini anak harus dididik, amanah dari Allah. Nanti takutnya kayak begitu, kita nggak didik anak, nanti anak ini di hari kiamat dia tuntut orang tuanya. Oh saya nggak bisa ngaji, bapak ibu saya nggak ngajarin. Oh saya nggak sholat, saya nggak tahu. Abah saya ke masjid nggak diajak sayanya. Ibu saya datang ke maulid, saya dibiarin di rumah nggak diajak. Akhirnya saya nggak kenal maulid, saya nggak kenal akikah, saya nggak kenal zikir. Begini akhirnya dituntut sama anak. Dituntut sama anak masuk neraka, bayangkan. Ini anak dari dunia sampai akhirat nyusahin. Di akhirat nyusahin, disuruh masuk neraka. Di dunia nyusahin, dikasih makan, dikasih minum. Di akhirat masuk neraka. Jadi jangan, anak itu dididik. Ibu-ibu, bapak-bapak, terakhir saya kasih cerita. Ibu mau dengar cerita? Mau nggak? Mau nggak? Ini jam 12 terakhir, kita tutup. Soalnya itu nasi sama bakso sudah dingin. Kalau so dingin, so tara sadap. Oh masih panas. Terakhir nih Bu. Dulu ada satu orang bapak-bapak meninggal. Begitu meninggal, dikuburkan, ternyata dimasuk dalam kubur ini bapak kena azab kubur. Diazab di dalam kubur. Belum neraka ini. Belum neraka. Masuk kubur, kena azab kubur. Akhirnya diazab, disiksa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai pada suatu hari, ini orang udah biasa disiksa nih. Udah biasa. Tiap hari ketemu malaikat. Hari itu malaikat nggak datang. Dia bingung ini. Lah mana nih malaikat yang biasa siksa? Liburan kali. Lagi ambil cuti kali. Nggak datang ini malaikat. Sampai dia bingung. Karena tiap hari udah kebiasaan disiksa. Hari ini malaikat nggak datang. Dia cari. Akhirnya ketika dia lagi bingung, datang satu malaikat bilang, hei kamu mulai hari ini azab kamu diberhentikan oleh Allah. Ini orang heran, kenapa? Kenapa bisa? Saya udah biasa nih, udah langganan. Kalau nggak disiksa badan pegel-pegel. Jadi udah biasa disiksa, dia heran, tiba-tiba berhenti. Dia tanya, kenapa kok bisa tiba-tiba berhenti? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Kenapa harus hari ini? Dia bilang, kalau emang berhenti, ya kenapa nggak sekalian nggak diazab aja? Ini malaikat jawab, betul. Tapi kamu, waktu kamu meninggal, kamu punya anak bayi. Kamu punya anak bayi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ini anak udah mulai balita. Dibawa sama ibunya ke guru ngaji. Itu anak duduk depan guru ngaji, dia mulai belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah katakan Allah tidak tega mengazab seorang bapak yang anaknya sedang belajar nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya azabnya diangkat oleh Allah. Nah ini jadi amanat. Dikasih anak, mudah-mudahan kita bisa didik anak kita. Jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan Rasulullah, menjadi anak yang tumbuh cinta kepada Rasulullah. Ini anak lahirnya kapan tuh?
Udah seminggu ada. Oh, udah 1 tahun. Mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh. Ini kita bikin akikah pas di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah. Mudah-mudahan mendapat kecipratan berkah Rasulullah. Apalagi namanya Muhammad ya, Muhammad Al-Faqi, Muhammad Zafi Al-Faqi. Ini nama Muhammad. Saudara, ada dikatakan Allah dan malaikat malu mengazab orang yang namanya Muhammad. Malaikat malu mengazab orang namanya Muhammad. Makanya kasih nama anak, kasih nama Muhammad. Kasih nama yang bagus-bagus. Nama yang paling bagus ikut nama Nabi. Namakan Muhammad, namakan Nuh misalnya. Saya punya teman namanya Nuh. Ada wali besar di Singapura namanya Habib Nuh Al-Habsyi. Di Singapura. Itu nama Nabi. Namakan Sulaiman misal. Atau nama yang ada dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz. Itu nama-nama disuka sama Allah. Karena kewajiban seorang ibu, seorang bapak memberikan nama yang baik sama anaknya. Jangan kasih nama anaknya Zafir Janeti, woi jangan. Atau anaknya apa begitu, jangan. Saya punya anak namanya Panasonic, jangan. Anaknya namanya Indomaret, jangan. Namakan yang bagus-bagus, Abdullah, Muhammad, Abdurrahman. Karena itu nanti kewajiban. Jadi kewajiban bapak itu kepada anaknya kasih nama yang baik. Kemudian kasih ibu yang baik. Jadi kalau mau pilih ibu, pilih istri yang baik. Ada orang datang sama ulama, bilang, wahai syekh, wahai ustadz, ajarkan saya cara didik anak. Ini ustadz tanya, anakmu umur berapa? Umur anak saya baru 3 bulan. Masih kecil, masih bayi. Kata ulama, ente pulang, ente terlambat. Kenapa? Kalau ente mau belajar mendidik anak yang bagus, harusnya ente datang dari belum nikah. Biar pilih ibu yang bagus, pilih ibu yang solehah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini jadi ibu-ibu yang solehah. Yang gak bilang amin gak mau kayaknya. Biar jadi ibu-ibu yang solehah. Masih ada yang gak mau, yang amin aja yang mau. Mau, ibu-ibu gak mau jadi ibu-ibu yang solehah. Mau nggak? Mudah-mudahan jadi ibu-ibu yang solihah. Jadi ibu-ibu kesayangan Fatimah Zahra, kesayangan Rasulullah, kesayangannya Hubabah Khadijatul Kubra, dan nanti dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Setian baca doa ya. Setian baca. Kita baca doa selamat. Mudah-mudahan anak menjadi anak Muhammad Al-Faqi jadi anak soleh, menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan agama, kebanggaan negara, kebanggaan Rasul SAW, menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya azim sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya katsir al-jud ya wasi' al-'ata. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakhir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir, yassir 'alaina kulli 'asir fataysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf kalau ada salah kata, ada salah perbuatan, ada salah ucap dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ceramah ini kepanjangan dan lain sebagainya. Saya minta maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.